Iya, akhirnya ketemu tuh si Mas Dodit. Dia kayaknya nomor pertama deh yang langsung nge-DM. Langsung kayak nge gua ngunci semua orang jadi nggak akan ada yang bisa main selain gue kata Mas Dodit gitu. Jadi semuanya dibantai sama dia. Butuh kipas gede banget gitu ya untuk ngegerakin pohon-pohon gitu ya, dan itu sulitnya minta ampun karena kita sambil ngelakuin kegiatan terus bergerak, ada dialog, terus kayak harus melawan angin dan kayak masuk angin setelah itu. Itu sulit sih. Beneran masuk angin sampai kayak minum jahe gitu. Ya, jadi film Sebelum Dijemput Nenek ini aku berperan sebagai Hestu. Aku punya kembaran yang bernama Akbar dan kami tertimpa musibah dan kesialan gitu ya, karena dalam waktu 7 hari kami akan dipanggil ke alam baka karena nenek kami meninggal di hari keramat gitu. Jadi kita cuma punya waktu 7 hari untuk menyelamatkan diri masing-masing dan survive karena kami belum pengen mati sih gitu. Jadi semoga kami bisa selamat dari kejaran nenek. Jadi jangan sampai kita dijemput sama nenek. Jadi doain kami dan semoga satu-satunya cara ya kalian harus nonton di bioskop nanti buat bisa tahu kira-kira kita bisa dijemput atau enggak nih sama nenek. Ini kemarin promonya yang cari kembaran kayak gimana? Iya, akhirnya ketemu tuh si Mas Dodit. Dia kayaknya nomor pertama deh yang langsung nge-DM. Langsung kayak gua ngunci semua orang jadi nggak akan ada yang bisa main selain gue kata Mas Dodit gitu. Jadi semuanya dibantai sama dia. Iya, jadi karakter aku dan Akbar yang diperankan sama Mas Dodit itu sangat berbeda dan bertolak belakang satu sama lain gitu. Jadi kalau background story-nya karena aku orang yang lumayan keras, mungkin karena dididik sama nenek sangat otoriter, terus sangat jarang merasakan apa yang namanya kasih sayang dan juga cinta selama dididik sama beliau gitu ya, membuat aku nggak tahan untuk ada di rumah, ada di desa tersebut gitu. Jadi aku merantau, sedangkan Akbar yang diperankan sama Mas Dodit memilih untuk tetap di desa dan menemani nenek gitu. Jadi membuat kita jadi ya pribadi yang bertolak belakang saat dewasa gitu ya. Kalau aku orangnya sangat taktis, terus kaku banget, batu, dan bisa dibilang nggak terlalu percaya sama apa yang namanya cinta dan kasih sayang. Sedangkan Mas Dodit orangnya sangat berbeda dari itu gitu. Tapi ya bagaimanapun juga meskipun ada banyak banget perbedaan-perbedaan yang hadir gitu ya dari kepribadian kita, ya namanya juga saudara kembar gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu bakal ada aja nemu koneksi yang kliknya, dan setelah kita bisa menemukan sebuah klik di dalam hidup kita lagi, ya kita bisa mencoba untuk survive bareng-bareng setelah itu gitu. Tapi caranya adalah sebenarnya kalau dari pribadi aslinya, aku sama Mas Dodit tuh bisa dibilang ya mirip-mirip sih gitu. Jadi kayak bagaimana kita berpikir juga sama, terus kayak personality-nya juga mirip-mirip, cuma mungkin bedanya ya usianya aja sih kayaknya. Kalau Mas Dodit kayak lumayan agak terbelakang sedikit gitu ya. Kalau aku kan kayak oke, Gen Z, hidup Gen Z gitu. Jadi ya itu doang bedanya gitu. Tapi selama proses reading kita banyak ngebahas tentang karakternya, terus kira-kira developing karakternya akan seperti apa, dan yang paling sulit justru komedinya sih, mungkin gimana cara kita bisa ngebangun komedinya itu bareng-bareng gitu ya, karena ini film horror komedi pertama aku, terus bisa dibimbing sama Mas Dodit langsung gitu ya, dan bisa dibilang ya hampir 95% waktu kita di layar tuh kita bareng-bareng terus gitu ya. Jadi entah kenapa dari awal tuh bondingnya langsung ketemu aja gitu, dan ditambah kita syutingnya di Jogja waktu itu,
Jadi ya semakin membuat kita kayak terisolasi bareng berlima. Jadi ya udah semakin lama semakin hangat dan erat gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang menyulitkan kita gitu. Jadi semuanya berjalan dengan smooth dan lancar gitu. Faktanya adalah kalau dia sangat-sangat punya wawasan terhadap film tuh sedikit banget gitu. Itu yang kayak mind blowing buat aku. Tapi setelah aku telah lebih jauh, oke, make sense gitu. Karena dia selalu bilang kayak aku beberapa tahun ke belakangan ini tuh rumahnya di pedalaman gitu, kayak jauh banget gitu. Bahkan dari Surabaya aja harus naik mobil tuh berjam-jam dulu gitu. Jadi rumahnya kayak terisolasi, kayak sinyal aja katanya susah gitu ya. Jadi isinya cuma mungkin bareng sama ya ayam atau lele. Jadi ya udah hidupnya dia ada di situ-situ aja gitu. Jadi selama beberapa tahun terakhir tuh dia jarang banget kayak nonton film atau kayak tahu artis-artis kayak yang baru meletek nih siapa aja gitu, sama director itu ada siapa aja gitu. Karena kita selalu main ya di selama syuting gitu ya. Kita main apapun gitu, termasuk ya karena aku juga hobi banget untuk kayak ngebangun mood tuh lewat games dan permainan gitu. Salah satunya kayak board games atau kartu gitu. Aku orang yang membawa semua itu gitu. Cuma kalau lagi ada di senggang waktu-waktu antara take doang gitu, kita biasanya kayak main ya simple-simple aja kayak ABC 5 dasar atau apa gitu. Nah, setiap kita main itu pasti Mas Dodit yang kalah gitu. Jadi kayak aku nggak tahu dia coba merendah atau kayak nggak excited buat main atau kayak cuma ya udah yang penting gue ikutan. Cuma dia sangat minim sih. Jadi aku ngerasa please kita mulai promo ini harus sering-sering nonton OTT lah setidaknya gitu. Jadi aku bisa kasih tahu lah kayak apa yang terjadi di sekeliling kita saat ini gitu. Jadi pemberitaan-pemberitaannya itu jangan sampai tidak masuk ke dia lagi gitu. Jadi aku akan menunggu waktu-waktu itu sih. Mungkin sebentar lagi ya, semoga dia bisa cepet datang. Jadi kita bisa memulai dari sekarang. Iya, jadi horror komedi itu salah satu hal yang sangat tricky ternyata setelah aku ikut di dalam film ini gitu ya. Kalau director dan juga ya teman-teman dari komedian tuh selalu bilang, misalnya kalau lagi ada adegan komedi, ya kita harus ya komediin pasti gitu. Cuma kalau sekarang kan kebetulan ya komedinya bareng sama horor gitu ya. Nah si horor ini tuh justru nggak boleh dikomediin gitu. Jadi ada banyak banget kayak elemen-elemen horor yang ya harus horor gitu ya. Nggak bisa kayak diselipin misalnya ada jokes apa di di horor tersebut gitu. Jadi itu yang aku baru tahu gitu ya. Kalau lainnya tuh apa ya, cukup sulit gitu untuk bisa mengimbangi para aktor-aktor ini gitu ya, karena kebetulan aku dan Wafi kami berdua bisa dibilang belum pernah sama sekali untuk bermain film horror komedi, sedangkan mereka udah kawakan banget gitu ya. Jadi kita di awal-awal hari syuting tuh sangat berusaha untuk fokus semaksimal mungkin gitu. Jadi kayak kita meluangkan waktu at least 10 menit sebelum take gitu untuk kayak berkonsentrasi, jangan sampai ada yang salah gitu. Karena komedi itu ternyata sangat sulit dan tricky banget gitu ya, karena timingnya harus pas, terus kayak ada beat komedi yang harus kita perhatikan, dan gimana tektokannya biar mulus, terus nggak ada hambatan sama sekali saat take gitu ya. Sedangkan kalau Mas Oki tuh sangat amat suka mengganggu kami gitu, kayak dia entah kenapa kayak hobi banget untuk mendistraksi kami saat kami lagi berusaha untuk kayak mengingat apa yang harus kami ingat gitu ya sebelum take gitu. Tapi itu salah satu cara mungkin ya yang efektif untuk yang membuat kita jadi lebih rileks juga sih gitu selama syuting gitu. Tapi awal-awal cukup sulit, tapi setelah itu kita kayak oke, ya let it flow aja, let it go semua hal gitu. Jadi seru banget, dan apa ya, nggak ada kesulitan yang berarti juga gitu ya tentang elemen horor dan elemen komedinya, karena menurut aku Mas Fajar Santoso Fajar Marta sebagai
direkturnya udah ya bisa dibilang ya ahlinya lah ya. Kita selalu percaya, jadi seluruh ya kemudinya ada di beliau. Jadi kita kayak ya udah kita hanya menumpang aja gitu. Ya pastinya ini eksplorasi baru juga untuk aku gitu ya di film horror komedi ini, karena aku awalnya selalu mikir kalau ya horror kalau aku selama ini selalu mikir kalau komedi ya mungkin ya sekedar emang personality mereka aja yang lucu gitu ya, tapi ternyata jauh lebih dalam dari itu gitu. Jadi ada banyak yang dipersiapkan, bahkan yang aku amaze adalah gak ada improvisasi yang hadir gitu ya di set gitu ya. Dan itu yang salah satu yang aku takutin juga gitu saat pertama kali ambil komedi gitu, karena takutnya aku nggak akan bisa nyeletuk hal-hal yang mungkin nggak ada di skrip gitu. Aku tipe yang bakal ngeblank cepet banget gitu ya, tapi ternyata setelah aku mulai diskusi sama mereka semua, itu tuh ternyata tidak hadir, itu sulit banget untuk bisa hadir di sebuah film komedi gitu. Jadi semua mereka udah plotting dengan baik, semua udah dipersiapkan dengan matang gitu. Bahkan sampai ke pemilihan kata-katanya juga dipersiapkan, dan mereka kayak berdebat di sesi reading gitu. Jadi nggak ada lagi yang kayak membuat kita kaget gitu di set gitu. Dan itu yang sangat mempermudah aku juga sih selama syuting gitu. Jadi nggak ada rasa takut, canggung, dan nggak akan bisa jawab apa yang mereka lontarkan gitu. Dan itu yang mempermudah aku sih sebagai newbie di film komedi gitu. Iya, aku juga mikirnya begitu, tapi ternyata tapi mungkin tergantung metode filmnya juga ya gitu. Tapi ada beberapa film yang diciptakan untuk ya kita harus stick to the script gitu. Nah, ini salah satunya. Kalau buat aku ada banyak sih hal-hal yang menarik di film ini. Salah satunya mungkin yang paling menguras emosi adalah di bagian menjelang akhir dari film ini gitu ya, karena ada banyak hal yang sangat menguras emosi dan jauh lebih dalam dari film horror komedi gitu ya. Dan menurut aku yang bikin spesialnya lagi untuk aku adalah film ini tuh seperti surat cintanya Mas Fajar gitu ya. Director dan juga penulis di film ini, karena kebetulan ini film debutnya Mas Fajar, dan story dari cerita ini hadir dari pengalaman pribadinya beliau, bagaimana cerita ini mengalir, terus bagaimana hubungan antara Hestu dan juga Akbar sebagai cucu, dan juga hubungan dia dengan nenek itu persis apa yang dialami dan dirasakan oleh Mas Fajar gitu. Jadi pas aku telah lebih dalam lagi mulai dari ceritanya, terus apa yang memotivasi Mas Fajar untuk membuat film ini, filmnya jadi jauh lebih dalam dari itu gitu. Dan itu yang aku rasakan menjelang kayak babak ketiga dari film ini gitu. Jadi semoga kalian tidak akan melewatkan film ini di bioskop nantinya gitu, karena pasti bakal sangat seru dan menyenangkan. Momen culture shock, kalau aku tuh salah satu yang spesial adalah aku nonton film di bioskop tuh pertama di Jakarta gitu. Karena pas 2015, pas pertama kali aku ke Jakarta tuh di Lombok tuh belum ada bioskop gitu. Jadi seumur hidup aku belum pernah nonton bioskop sama sekali gitu. Jadi pas pertama kali nonton terus langsung ngelihat di layar gede itu, oh ternyata gini rasanya nonton di bioskop gitu. Karena selama hidup aku cuma nonton paling di TV atau layar tancap dulu mungkin ya, kalau masih kayak aku masih SD gitu, masih banyak tuh layar tancap di kayak di lapangan depan rumah gitu ya, pas pasar malam gitu. Jadi itu salah satu culture shock pertama. Terus bahasa kali ya, karena awalnya aku nggak terlalu notice perbedaan bahasa yang ternyata sangat berbanding terbalik sama pribadi aku gitu ya. Karena kebetulan pas pertama kali aku ke Jakarta kan aku nggak lama langsung main sinetron kan, otomatis aku nonton dong sinetron aku gitu kan di TV. Ternyata pas aku tonton dialek aku tuh kayak masih sangat daerah Lombok gitu loh, kalau aku bisa dengernya gitu ya. Jadi pasti aku
tahu lah kayak orang-orang pasti ngerasa ini orang mana nih tiba-tiba masuk TV gitu. Tapi setelah itu aku kayak oke, aku harus mulai belajar gimana at least cara orang Jakarta ngomong gitu, nada-nada yang mereka biasa lakukan gitu. Jadi mulai dari situ aku berusaha untuk kalau orang Jakarta kayak gini, kalau orang Lombok lagi ngomong kayak gitu jangan sampai itu keluar gitu. Karena nadanya itu sangat lumayan beda sih gitu. Jadi itu sih 2 culture shock yang menurut aku sangat terlihat di awal-awal karir aku. Gimana? Sebenarnya agak susah sih kalau nggak ada orangnya. Tapi kayak apa aneh, ndek tawang. Susah sih ngomongnya kayak mungkin nanti ya next ya kalau ada mama papa aku bisa ngomong sama mereka deh. Ya lumayan sulit sih. Makanya aku misalnya setiap aku pulang ke Lombok tuh pasti aku punya waktu untuk ngeriset ulang lagi kalau misalnya aku di Jakarta gitu. Karena mau nggak mau pasti aku kebawa bahasa Lomboknya lagi gitu. Karena setidaknya ini Shenina sih yang paling notice gitu. Aku nelpon aja misalnya lagi nelpon sama mama papa atau sama kakak aku atau saudara-saudara yang lain tuh pasti kayak balik lagi gitu ke nada dialek sana gitu. Jadi apalagi kalau udah misalnya sebulan atau 2 bulan di sana itu aku kayak at least banyak waktu yang harus aku lakukan untuk ya mungkin dengerin video orang gitu kan. Scene yang paling susah sebenarnya banyak banget sih scene-scene yang menguras tenaga gitu ya. Karena di film ini kita dikejar-kejar sama setan, hantu gitu ya. Jadi banyak banget kita harus lari-lari, terus aku kayak ada di rigging di kamera gitu buat nge-capture emosi dan gerakan kami gitu ya. Terus ada adegan di kuburan tuh lumayan sulit karena butuh kipas gede banget gitu ya untuk ngegerakin pohon-pohon gitu ya, dan itu sulitnya minta ampun karena kita sambil ngelakuin kegiatan terus bergerak, ada dialog, terus kayak harus melawan angin dan kayak masuk angin setelah itu. Jadi itu sulit sih. Beneran masuk angin sampai kayak minum jahe gitu. Kipas kayak kipas para layang gitu deh kayaknya, yang gede banget gitu. Besar banget sih kipasnya. Orang bakal terbang sih kalau deket sama dia. Kayaknya semua adegan bareng sama Mas Dodit sih susah gitu. Karena pertama susah buat nahan ketawa gitu. Kedua karena entah kenapa setiap mimik muka yang dia keluarin tuh entah kenapa lucu aja gitu di aku gitu. Jadi susah banget buat bisa fokus untuk ngelakuin scene-nya gitu, tapi ya aku berusaha semaksimal mungkin untuk tetap fokus gitu ya, karena mau nggak mau ya harus itu yang akan aku hadapin gitu selama syuting nanti gitu. Jadi 2 itu sih, ya Mas Dodit kayak another level sih. Jangan lupa buat nonton film Sebelum Dijemput Nenek mulai tanggal 22 Januari 2026 di bioskop.